Bayangkan suasana rumah yang dipenuhi dengan tanaman hijau, daun segar yang menghiasi sudut ruangan, dan aroma alami yang membuat hati terasa lebih tenang. Itulah salah satu kebahagiaan sederhana yang bisa dirasakan oleh siapa saja, termasuk para lansia yang sudah banyak melewati perjalanan hidup. Menanam tanaman di dalam rumah bukan hanya soal hobi, tapi juga menjadi sumber kebahagiaan, penyemangat, bahkan bisa membuat tubuh dan pikiran lebih sehat. Karena itu, hari ini mari kita berbincang bersama tentang betapa indahnya hobi menanam tanaman dalam rumah untuk para lansia. Sekaligus kita akan membahas sebuah pertanyaan sederhana, tapi sering membingungkan, yaitu kenapa tanaman lidah buaya sering mati meskipun sudah diberi cukup sinar matahari. Semoga penjelasan ini bisa menambah semangat Bapak dan Ibu semua dalam menjaga dan merawat tanaman kesayangan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga hari ini membawa kebahagiaan untuk para sahabat lansia dimanapun berada. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menanam tanaman di dalam rumah sebenarnya adalah salah satu kegiatan sederhana yang memberikan banyak sekali manfaat. Tidak sedikit orang tua yang merasa kesepian atau jenuh ketika hari-hari terasa sepi, namun begitu mereka mulai merawat tanaman, suasana hati perlahan menjadi lebih damai. Tanaman yang tumbuh dengan subur seolah menjadi teman baru yang bisa diajak berbicara setiap hari. Melihat tunas kecil muncul dari tanah, atau menyaksikan bunga bermekaran, semuanya memberikan kebahagiaan batin yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Bahkan, merawat tanaman bisa membantu menurunkan stres, menjaga kesehatan mental, dan melatih kesabaran. Semua itu tentu sangat baik bagi kesehatan para lansia, karena menjaga semangat hidup di usia senja sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh. Namun, seringkali kita menemui kendala dalam merawat tanaman. Ada tanaman yang tumbuh subur tanpa banyak perawatan, tetapi ada pula tanaman yang seolah rewel, gampang layu, dan mati meskipun sudah dirawat dengan penuh kasih sayang. Salah satunya adalah lidah buaya. Tanaman ini terkenal karena banyak manfaatnya, mulai dari penyembuh luka, perawatan kulit, hingga menjadi dekorasi alami di dalam rumah. Tetapi, mengapa ada banyak orang yang mengeluh lidah buaya mereka justru mati, padahal sudah ditempatkan di tempat yang mendapat cahaya matahari yang cukup? Jawabannya ada pada sifat dasar lidah buaya itu sendiri. Lidah buaya adalah tanaman sukulen, artinya tanaman ini menyimpan banyak air di dalam daunnya yang tebal. Karena sudah menyimpan cadangan air, lidah buaya sebenarnya tidak membutuhkan penyiraman terlalu sering. Justru, kesalahan yang paling sering terjadi adalah menyiramnya terlalu banyak, sehingga akar membusuk secara perlahan. Bapak dan Ibu mungkin melihat daunnya masih hijau beberapa waktu, tetapi di dalam tanah akarnya mulai lemah. Sampai akhirnya tanaman mati. Jadi meskipun sudah mendapat sinar matahari yang cukup, jika tanahnya terlalu lembab, lidah buaya akan sulit bertahan. Selain itu, lidah buaya juga membutuhkan media tanam yang tepat. Jika ditanam di tanah biasa yang terlalu padat, air akan lebih lama mengendap di sekitar akar. Hal inilah yang membuat akar cepat rusak. Tanaman ini sebaiknya ditanam pada media campuran, misalnya tanah gembur yang dicampur pasir atau sekam bakar, agar air bisa cepat mengalir dan akar tetap sehat. Jadi, rahasianya bukan hanya soal sinar matahari, tetapi juga keseimbangan antara air, tanah, dan perawatan sederhana yang sesuai dengan sifat alaminya. Bapak dan Ibu lansia yang saya hormati, jangan pernah merasa gagal hanya karena ada tanaman yang tidak bisa bertahan hidup. Ingatlah bahwa setiap tanaman punya karakter yang berbeda, sama halnya dengan manusia. Ada orang yang lebih suka berada di keramaian, ada juga yang lebih betah di tempat sepi. Begitu pula dengan tanaman, ada yang suka tanah lembab, ada yang justru lebih suka tanah kering. Belajar memahami karakter tanaman akan membuat kita lebih sabar dan bijaksana dalam merawatnya. Dan jangan khawatir, setiap kegagalan adalah pengalaman yang berharga.
Kalau lidah buaya mati, itu bukan akhir dari segalanya. Itu justru menjadi pelajaran untuk mencoba lagi dengan cara yang lebih tepat. Menanam tanaman di dalam rumah bisa menjadi sarana untuk menjaga semangat. Setiap kali kita menyiram, membersihkan daun, atau sekadar duduk di dekat tanaman sambil berbincang ringan dengan keluarga, ada kebahagiaan kecil yang tumbuh di dalam hati. Apalagi bagi para lansia, kegiatan ini bisa menjadi pengingat bahwa hidup tetap indah meski usia terus bertambah. Tanaman mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang menerima proses, dan tentang bagaimana keindahan bisa lahir dari hal-hal yang sederhana. Jadi, untuk bapak dan ibu yang sedang menanam lidah buaya atau tanaman lainnya di rumah, teruslah semangat. Jika gagal sekali, jangan menyerah. Cobalah lagi dengan cara berbeda. Pastikan tanahnya gembur, penyiramannya tidak berlebihan, dan biarkan tanaman mendapat sinar matahari yang cukup sesuai kebutuhannya. Ingatlah, setiap tanaman yang kita rawat dengan penuh kasih sayang akan memberikan keindahan dan ketenangan sebagai balasannya. Akhir kata, mari kita jadikan hobi menanam tanaman ini sebagai salah satu jalan untuk menjaga kebahagiaan dan kesehatan di usia senja. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pintu menuju keberhasilan. Semoga para sahabat lansia semakin semangat dalam merawat tanaman di rumah, dan semoga setiap daun yang tumbuh bisa menjadi penyejuk hati dan penambah rasa syukur dalam menjalani hari-hari.